Hello Tiang Lovers, welcome back to Tiang Channel. Buat kalian yang bingung bagaimana cara memulai membuat grafik, walaupun grafik itu sederhana, kalian mesti simak video berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan latihan mengenai cara membuat grafik sederhana. Di sini kita lihat, saya punya sebuah contoh, yaitu grafik persentase, dan yang kedua adalah grafik dalam bentuk angka ya, bukan persentase atau nominal, amount. Nah, gimana cara membuat grafik seperti ini teman-teman? Nah, terlebih dahulu kita akan membuat tabelnya. Kita akan belajar di sisi sebelah kanan ini aja ya. Kita akan buat tabelnya Januari sampai Juni, rata-rata, kemudian 1 tahun. Oke, kita mulai ketik. Jan, Feb, Mar, April, Mei, Jun. Kemudian rata-rata. Kita lengkapin satu baris, satu kolom maksudnya. Itu tujuannya supaya nanti grafiknya ada space-nya seperti ini. Nah, kita ketik 1 tahun. Nah, kemudian yang mau kita buat grafiknya adalah tahun 2020 dan 2021. Oke, kita langsung aja 2020, 2021. Oke, saya akan ubah dulu teman-teman menjadi general 2020, 2021. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita langsung aja kita buat tabelnya seperti ini. All borders. Oke. Kita masukin teman-teman angkanya. 9%, 7,4%, 6,1%. Nah, karena ini kita udah punya, saya copy paste aja teman-teman ya, supaya lebih gampang dan lebih cepat, supaya videonya nggak terlalu lama. Kemudian yang 1 tahun ini ya. Oke. Kemudian saya rata tengah dulu supaya kelihatan rapi. Ini juga rata tengah. Nggak perlu saya kasih warna teman-teman, karena ini tidak akan ditampilkan di presentasi ceritanya gitu ya. Yang akan ditampilkan di presentasi adalah grafiknya aja. Oke. Kemudian biar seragam teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, semua udah seragam belum? Oh sudah ya. Tadi saya lihat soalnya ada yang kayak gini teman-teman. Nah, ada yang 2 angka di belakang desimal. Nah, kalau ada yang kayak gini, teman-teman tinggal blok aja, tinggal gunain yang ini. Decrease desimal, kayak gini. Kemudian klik yang increase desimal 1. Nah, semuanya seragam, 1 angka di belakang koma. Kalau udah kayak gini, teman-teman, kita mari buat tabelnya. Caranya adalah kita blok semuanya. Blok dari ujung sini yang kosong sampai yang ada isinya ini. Kemudian kita pergi ke insert, kita pilih chartnya, kita mau chart yang grafik garis ya, line, berarti kita pilih yang ini teman-teman, insert line. Nah ini, kita mau ada yang polkadotnya, berarti kita salah satu aja ini atau ini gitu ya, kita klik ini. Nah udah jadi teman-teman, kita pasang di sini. Nah, supaya bisa bagus seperti ini, teman-teman, supaya cantik seperti ini, kita hilangkan title-nya. Ini title sih sebetulnya diisi judul bisa ya, teman-teman ya. Misalkan adalah grafik pencapaian penjualan, misalkan. Karena persentase kan pencapaian biasanya ya. Tapi kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Kita delete aja supaya memaksimalkan ruang dari grafik tersebut. Itu ya. Nah, kita pengen kayak gini, belakangnya ada kotak-kotak arsiran begini ya. Nah, kita gunakan ini teman-teman. Di Excel ada suggestion yang namanya chart style. Ini ada di Excel 2013 ke atas gitu ya. Kalau teman-teman pakai yang Excel 2007 gitu, itu masih belum ada. Segera update Microsoft Office kalian. Kita pakai chart style, kita pilih, nah ini banyak macam teman-teman. Bagus-bagus nih. Tuh, kita tinggal hover aja ya mouse-nya. Kita tinggal arahkan, kita hover supaya dia display gitu ya. Dia preview sedikit. Atau teman-teman suka pakai yang ini,
juga boleh, mau pakai ini boleh. Tapi karena pelajaran kita kali ini, kita akan cobain samain kayak yang grafik di sebelah kiri. Oke, grafik sebelah kiri itu yang mana ya? Nih. Nah, udah sama kan teman-teman? Nah, tinggal klik aja sekali, kita klik di ruang kosong ini sekali. Dah. Kemudian, saya nggak mau ada ininya. Aksesnya kita nggak mau pakai, kenapa? Karena nanti di sini kita akan tampilkan nih, angka-angkanya 10%, 7,8%, dan seterusnya. Ini kita hilangin aja. Kita klik di sini, pastikan ini terseleksi, kemudian delete. Nah, setelah itu, gimana cara menampilkan tulisan ini? Nah, tulisan ini di Excel namanya adalah label. Nah, teman-teman cukup klik grafik garis yang mau dikeluarkan labelnya, kemudian klik kanan, add data labelnya diklik. Nah, keluar. Begitu juga grafik yang warna biru. Klik kanan, add data label. Nah, masih berantakan teman-teman. Supaya enak dilihat, kita harus bikin angkanya ini sesuai dengan warna dari grafiknya itu. Kalau misalkan yang ini adalah merepresentasikan grafik garis yang warna oranye, berarti kita bikin ini, kita ke home, kita kasih warna oranye. Oranyenya yang mana ya? Yang ini deh ya. Atau yang ini, yang agak gelap. Ya, agak gelap ini ya. Oke, kemudian yang bawahnya, kita klik di sini, kita kasih warna biru. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian, kalau teman-teman lihat, di sini, grafik warna biru punya angka atau label yang di bawah polkadotnya. Caranya, ini nggak satu-satu gini, teman-teman. Nggak satu-satu begini ya, capek kita satu-satu ya. Caranya adalah, kita cukup klik sekali di salah satu label. Pastikan semua label terseleksi warna biru. Ini otomatis ya, Excel yang nyeleksi sendiri. Kemudian kita tinggal klik kanan, kita format data series. Nah, di format data series, dia hilang lagi nih teman-teman. Kita harus klik lagi nih labelnya. Nah, kemudian ininya berubah. Kita pilih yang ini teman-teman, label option. Nah, di sini ada yang namanya label position. Kita kalau misalkan ini yang di bawah ya, grafik biru kan di bawah grafik orange ya, kita below aja lah angkanya. Nah, di bawah gitu ya, biar rapi. Kemudian, kita lakukan hal yang sama untuk label warna oranye. Caranya kita klik juga ini. Nah, kemudian kita klik above. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi lebih oke kan? Nah, kita jangan keluar dulu teman-teman dari format ini. Kita mau kasih dia polkadot seperti ini, teman-teman. Nih kan ada polkadotnya. Di sini nggak ada. Supaya lebih jelas, titik 7,4 ini yang mana sih? 6,1 yang mana sih? Nah, itu kita klik aja garisnya. Nah, kita ke sini, teman. Teman-teman, kita ke fill and line. Nah, kita ke marker. Nah, di marker sini ada namanya marker option. Di sini kita klik built in. Kemudian di type ini kita pilih bentuk bulat, kita samain sama grafik yang sebelah kiri. Kalau teman-teman mau segitiga ya nggak apa-apa, silakan. Tapi karena contohnya adalah bulat, kita akan kasih bulat. Kemudian size-nya kita atur teman-teman, mau 6, mau 7 nggak apa-apa. Kita kasih 6 aja supaya tidak terlalu besar ya. Teman-teman di sini bisa kasih warna juga nih. Fill-nya mau warna apa? Mau warna kuning juga boleh, misalkan seperti ini. Tuh, dia jadi warna kuning fill-nya, dan seterusnya. Kita lakukan hal yang sama di grafik garis yang warna oranye. Ini kita built in, kita kasih bulat, sesuaikan size-nya 6. Solid fill-nya kita ubah, jangan kuning lagi ya, bosen. Kita ubah jadi warna apa enaknya, hijau gitu. Kurang asik ya. Kita ubah warnanya jadi warna ungu. Nah, ya bolehlah. Kurang lebih sedikit begitu ya. Tuh, jadi begitu. Kebayang ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada angka yang overlap. Label yang overlap, teman-teman. Gitu ya. Nah, caranya supaya nggak overlap adalah gini, teman-teman. 8
0,1 ini kan punyanya garis oranye, sedangkan 9,3 punya garis biru. Nah, sedangkan posisi titik oranye itu di bawah titik biru, atau dengan kata lain titik biru di atas titik oranye. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita menggeser manual teman-teman labelnya. Contohnya gini, saya klik sekali. Saya klik sekali lagi di sini, supaya yang terseleksi hanya 8,1-nya aja. Kemudian teman-teman pastikan icon kursornya ada tanda panah 4 begini. Klik and drag. Kalau klik and drag itu artinya klik ditahan ya teman-teman ya, terus digeser ke bawah. Sama, yang biru juga klik sekali lagi supaya yang terseleksi hanya 9,3, kemudian klik and drag sampai ada kursor yang kayak tanda panah begini, tanda panah 4. Klik and drag ke atas. Nah, jadi lebih manis, jadi lebih terbaca, readable, bacaable gitu ya. Kemudian 6,1 ini juga terlalu mepet, lakukan hal yang sama teman-teman. Klik di sini, klik sekali lagi, pastikan kursornya, geser, klik and drag. 5,6 juga sama. Kita klik and drag. Jadi lebih rapi. Kalau seandainya angka-angkanya masih terlalu kecil gitu ya, susah dilihat oleh teman-teman yang kalian akan presentasikan gitu, atau manajemen yang akan presentasikan, teman-teman bisa klik label tadi, kita bisa besarkan, increase font size-nya. Kita klik aja di sini, misalkan jadi 12, 11 aja, 12 kegedean. Nah, yang biru juga sama, atau kita bisa langsung ketik di sini, 11, enter. Nah, jadi besar. Apalagi yang kurang, teman-teman? Udah sama persis ya? Nah, beberapa menit ini teman-teman sudah bisa membuat grafik sederhana. Nah, sekarang kita ada contoh yang kedua, teman-teman, yaitu di bawahnya. Membuat grafik angka seperti ini. Nah, caranya sama persis, teman-teman. Biar videonya nggak terlalu panjang, saya copy paste saja ya. Tabel ini ya. Tabelnya saya copy paste. Nah, anggaplah ini adalah data teman-teman yang udah teman-teman ketikin semua. Nah, kemudian teman-teman nggak perlu buat ulang lagi. Misalkan teman-teman udah buat ini ya, terus mau buat grafik ini, teman-teman lakukan lagi insert, terus insert line, terus begini. Ntar ngulang lagi teman-teman. Cari stylenya lagi, nanti ngulang lagi gitu ya. Kecuali kalau teman-teman pengen stylenya yang berbeda, nggak masalah. Tapi kalau yang sama, teman-teman tinggal lakukan copy paste aja ini. Kita Ctrl C di keyboard. Nah, teman-teman bisa lihat ya di bawah ya. Saya ngeklik keyboardnya apa, teman-teman bisa lihat di bawah. Ya, supaya nggak bingung. Saya Ctrl C. Kemudian saya Ctrl V, tapi ingat Ctrl V-nya harus diklik dulu sel tujuannya. Jangan pada saat ini masih terseleksi, teman-teman Ctrl V atau paste. Kalau masih terseleksi teman-teman paste seperti ini, tuh. Jadi dia menimpa grafik yang sama, sehingga tahunnya ada 2020, 2021, 2020, 2021, ini jelek. Itu salah. Kita undo ya. Ctrl Z. Nah, yang kita lakukan adalah kita seleksi, bukan seleksi, kita klik sel tujuan, kita paste di sini. Nah, jadi teman-teman. Tapi ini persentase. Nah, kita lihat di atas. Nah, kita di-highlightin nih tabel yang ada di sini. Jadi gini teman-teman. Kalau kita klik grafik ini, dia otomatis menseleksi, oh grafik ini source datanya ada di sini. Kita klik ini, grafik ini, source datanya di sini. Kita klik ini, grafik ini, source datanya ada di mana? Oh, sorry, ini kok nggak kelihatan? Sometimes ada yang kayak gini ya, saya juga nggak tahu. Nah, pokoknya kita klik ini, dia ada source datanya di sini. Saya kasih contoh aja teman-teman di sampingnya. Kita klik ini, grafik ini, source datanya di sini. Nah, kita tinggal geser ini teman-teman. Kita arahkan tabel isian ini sampai kursornya membentuk seperti ini, kursor 4 panah, kemudian klik drag, klik tahan, kita geser ke sini, ke bawah. Nah, otomatis dia berubah dengan tema
style desain yang sama seperti grafik yang di atasnya. Jadi teman-teman nggak perlu klikin satu-satu lagi tuh, bikin markernya, terus pilih style backgroundnya, itu teman-teman nggak usah lakukan lagi, gitu ya. Kemudian kita tinggal nge-add label aja. Caranya teman-teman ingat kan? Kita klik di sini, klik kanan, add data label sekali. Ini juga sama. Klik di sini, klik kanan, add data label. Ya, tinggal posisi labelnya aja, kita atur format data series. Kemudian kita klik labelnya, klik label option, atur di below. Yang ini pun juga. Kita klik labelnya, atur di above. Kemudian kita kasih warna. Ini warna biru. Oke. Yang ini warna oranye. Oke. Kita kasih ukuran 11 di sini. 11, enter. Yang ini 11, enter. Oke. Apalagi teman-teman yang kurang? Sudah ya? Oke. Nah, itulah teman-teman caranya kita membuat grafik sederhana. Nanti video tiang channel berikutnya saya akan coba mengajarkan bagaimana kita mengkustomisasi grafik-grafik yang seperti ini. Atau nanti saya akan juga membahas grafik-grafik dengan secondary line. Nah, apa itu secondary line? Tunggu saja video tiang channel berikutnya.